Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mau Nanya. Ya, mau Pagi nanya ini, ya, channelnya mau nanya. mau nanya. Hari ini tanggal 6 Desember 2022. Hmm, Kita lagi di rumah literasinya Kabupaten Banyumas. Nah, bersama kita lagi ada Om Andi Ismail. siap. Nama aslinya siapa sih aslinya Om? Andi Istianto. Andi Istianto. Tapi merdeka ya. Ah. Merdekanya ketika dulu aku siaran, waktu Oke. hidup di broadcast itu wah Oke. begitu merdekanya. Jadi wartawan yang begitu merdekanya. Jadi Andi Merdeka. Andi Ismerdeka. Ismere anu lucu maning ini. Ismere asik lagi. Ada seorang teman yang cantik. Oke. Wah, yang cantik. Oke. Teman yang baik lah. Sama Doni baik, sama saya baik. Itu ngasih nama Ismer. Jadi terus gue terus ganti Sigi. Oke. Nah, mau nanya nih Om, Hmm. kan Om Andi Ismail ini kan namanya nggak tahu ya, karena aku lahiran di 80-an waktu itu, Ya. kemudian aku kecil, Om Andi banyak kiprah, kita nggak ngerti. Iya. Cerita dikit Om, apa yang sudah Om Andi lakukan di kurun waktu yang Yang jelas lama sampai saat ini Om? dari tahun 70-an ya. Aku dulu itu setiap ada kegiatan di Banyumas selalu ikut berteater. Aku Bambang Set, Mbah Koyo, Dimas Yoto ya waktu itu. Terus di dunia radio ya aku Bambang Set, karena Bambang Set almarhum ini memang pionir di segala bidang. Oke. Melukis ya begitu, bikin pelukis muda Purwokerto melu baik gitu kan, sehingga ke bawah inspirasi-inspirasi apa waktu itu terus kita kembangkan sampai kita berkumpul di satu radio, yaitu Radio Gema Mahasiswa dulu. Saya nulis juga selalu pakai Andi Merdeka, siaran juga pakai Andi Merdeka, MC juga ya pakai Andi Merdeka. Waktu itu sing rame banget ya, salah satu perusahaan rokok lah selalu pakai saya untuk tampil di musik kampus, di dangdut, di apapun kita tampil. Oke. Om, berarti waktu itu sudah mulai kenal orang dengan nama Andi Merdeka. Ya, Kalau boleh mau nanya Om, rumahnya Omnya sekarang di mana? Ahmad Yani, Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani. Iya, Oke. Berapa, punya anak berapa Om? tiga. Tiga. Yang satu kerja di IT di Jakarta, kemudian yang dua sekarang masih di kuliah di Amikom. Dua-duanya bergelut di bidang digital. Jadi tiga anak saya di bidang digital. Oke. Aku dolanan iki. Oke. Om mau nanya lagi nih. Mm-mm. Ini kan orang lebih kenal dengan Om Andi Merdeka hari ini kan dengan rumah literasinya nih. Iya. Jadi iya. hampir kayak apa namanya, kayak semacam padepokan yang semua orang bisa belajar dari rumah literasi. Iya. Ceritain dong Om, rumah literasi itu apa sih? Ini awalnya begini, saya pulang dari Jakarta, ini tempat sudah jadi taman ya. Ini tempat saya main dulu waktu kecil, tempat main saya dulu waktu masih usia remaja, ini di Taman Beringin ini. Tiba-tiba saya lihat, kok ini sayang kalau tidak diberdayakan gitu kan. Taman Beringin di dekat rumah Iya, sakit dekat geriatri rumah ya? sakit geriatri. Dan saya dulu mainnya itu kalau dari rumah sekolah Mhm. di SD Muhammadiyah, pulang dari SD Muhammadiyah saya masuk ke rumah sakit dolanan wong lara. Jadi kalau ada orang sakit itu tekledeki apa segala macam, Iya. terus main bola di sini, dolanan kebo di sini nih. Sehingga ketika saya lihat ini eman-eman ada benang merah antara saya dengan tempat ini gitu kan. Saya minta kepada daleme Pak Bupati ya, Pak Nyun Sewu, kalau itu bisa dibuatkan tempat buat saya berkreasi gitu. Loh, tempat apa gitu kan, ya kita berfoto-foto lah gitu kan, latihan Oke. foto untuk anak-anak, kemudian ngajari anak-anak apa aja lah yang saya bisa gitu kan, tanpa harus saya ngeroboti orang lain gitu kan. Prosesnya panjang sehingga terbentuklah rumah literasi. Oke. Tahun 2002 awal ya. Kemudian kan Mas Doni lihat sendiri bagaimana saya terus berkiprah bagus banget. Ya. Itu karena kerinduan saya terhadap ekspresi gitu. Ya. Mau nanya nih Om, apa sih yang diharapkan ke depan nih dengan adanya rumah literasi hadir di Kabupaten Banyumas? Iya, pertama kita pengen mengetaskan anak-anak yang tidak mampu tapi punya kemampuan gitu kan. Tidak mampu dalam sisi finansial, sekolah dan sebagainya, tapi dia punya kemampuan. Karena saya merasakan ya, Don, ketika saya sedang jatuh, yang saya bisa lakukan adalah
saya menggunakan keterampilan saya, motret, ngoleh duit gitu kan, ngetik, ngoleh duit. Nah ini yang pengen saya terapkan pada anak-anak generasi penerus, sing gue angan-angan tapi dia nggak bisa gitu kan. Sisi lain dia menutup dia untuk bisa maju. Kenapa tidak kita ajarkan ini? Yang pada perkembangannya taman literasi ini malah banyak sekali. Caranya apa ya? Improvisasinya banyak yang terjadi di taman literasi. Ya, mau nanya nih Om. Jadi ada yang dinamakan dengan perubahan perilaku literasi. Waktu itu kita pernah baca bahwa ruangnya sudah tidak lagi di ruang baca tekstual, tapi lebih kepada menggunakan audiovisual. Apa nih terobosan yang mau dikerjakan di rumah literasi ini Om? Mensikapi perubahan perilaku. Kayaknya memang beberapa hal sudah saya lakukan, seperti contoh kayak gitu. Kalau anak-anak suruh baca susah. Saya sudah siapin buku-buku dari teman-teman, ada yang donasi dan sebagainya. Ternyata mereka hanya buat pegangan, ada yang dibawa pulang nggak balik lagi gitu kan. Sehingga memang itu tidak memungkinkan kita secara maksimal membuat literasi itu textbook itu data buku. Jadi dari awal saya memang membuat taman literasi ini menjadi tempat untuk yaitu meliterasi anak-anak kan juga bisa langsung. Contoh fotografi, ini loh latihan nggak usah ini nanti diaframanya segini, ini harus segini, baca buku gitu enggak, tapi langsung nih pegangin kamera, suruh nyoba ini diaframa segini, ISO sekian gitu kan, secara teknis sih gitu. Kemudian desain grafis, contoh itu anak-anak belajar. Terus yang saya masih angan-angan itu pengen anak-anak tahu tentang dunia sungai ikan itu. Kemudian kan pirang-pirang macing jenenge iwak ya. Blenter, iwak mujair sekarang masih ada, sepat steam, terus blenduk gitu, segala macam. Ular ya, tekan ular rangu, tekan apa. Tapi kan sekarang nggak ada lah, itu yang masih saya dalam angan-angan, mudah-mudahan ke depan bisa tercapai, kita memberikan literasi kilo. Iwak blenter kayak kilo, iwak blenduk kayak gini gitu kan. Sekarang bingung ngerti ini mau ikan apa? Ikan apa kayak? Ikan tongkol. Dapat sepeda nanti Om. Gini mau nanya nih Om. Dengan konsep yang tadi itu kira-kira memungkinkan tidak kolaborasi dengan banyak elemen? Contoh nih, Jejaring Oma ini kan banyak banget. Artinya dengan usia, dengan pergaulan di masa lalu, kemudian dengan konektivitas sekarang ada. Mungkin nggak kemudian proyeksi tentang literasi itu bisa dilakukan di rumah literasi dengan menemukan antara masyarakat yang berkebutuhan dengan simpul-simpul yang bisa melakukan. Gimana? Saya menyampaikan beberapa keinginan saya kepada teman-teman ya, link-link saya, ayolah kita mau bangun ini. Anda bisa berdonasi dalam bentuk materi maupun juga dalam bentuk finansial maupun pemikiran gitu kan. Kita donasikan. Yang nggak bisa mengerjakan ya wes cerita sama saya karpe apa gitu kan. Oh iya mas, aku pengen lu anak-anak ngerti ini atau aku pengen bikin ini di taman literasi mbok burung apa misalkan main ngerti manuk emprit, manuk apa, saya bikin sangkar itu. Kita akan lakukan, saya akan bicara dengan Dinas Lingkungan Hidup. Oke loh Pak, ada yang mau bikin ini di sini kan, nambahin. Jadi itu yang kemarin juga ditanyakan beberapa orang tentang bagaimana sih Banyumas ini menggarap taman sudah bagus, tetapi tinggal kita bagaimana untuk meminta masyarakat ikut partisipasi dalam mengisi dan sebagainya. Ini contoh kita bikin tema kan, taman literasi gitu kan. Nanti masih banyak lagi yang lain-lain, TESDA dan Taman Satria itu belum tergarap dengan baik. Ya cuma DLH aja, nanam, membangun apa, tetapi belum ada partisipasi masyarakat yang benar-benar real seperti di sini ini. Aku mau nanya nih, misalkan nih orang mau main ke taman literasi itu buka jam berapa, tutup jam berapa, harus ketemu siapa, ataupun ketika mereka pengen beraktivitas di rumah literasi itu harus gimana Om? Saya sementara ini memang ada beberapa teman yang bilang, wah tutup terus, sebenarnya tidak tutup. Saya kalau istirahat di dalam saya tutup pintu, tetapi jam 9 sudah siap, siang saya sholat harus istirahat. Karena apa? Saya belum mampu untuk mencari karyawan gitu kan, atau volunteer ya, yang bisa kita ajak untuk benar-benar membangun. Karena ada yang ayo ikut, ternyata
maksud tujuannya lain gitu kan. Jadi tujuan saya untuk membangun taman literasi ini dia paham, kemudian mau ikut turun tangan. Selama ini saya dari pagi sampai sore, nanti malam lagi untuk ketemu teman-teman di sini, ketemu mahasiswa-mahasiswi yang mau belajar, mau apa di sini, saya masih melayani. Nah, barangkali waktu pelayanan saya agak sulit kan? Ya, karena saya, fleksibel ya. iya, saya satu sisi harus misalkan pergi kemana gitu. Jadi yang jelas jam 9 biasanya saya udah buka, nanti jam 12 saya tutup karena istirahat gitu kan. Sore saya buka lagi. Nah, kalau benar-benar memang penting, ada handphone kan, ada WA gitu kan. Oke, Nah. oke. Baik, teman-teman, dimanapun berada, misalkan pengen main ke Taman Literasi, itu alamatnya mudah banget. Jadi dari Rumah Sakit Geriatri Margono yang ada di Jalan Dr. Angka ya, Dr. Angka. itu sebelah baratnya persis. Itu ada taman kota yang di situ Ada pohon beringin. Ada pohon beringinnya besar. Iya. Di situ sebelah ada Taman Literasi. Mhm. Di sebelah juga ada warung makan ya. Ada kuliner-kuliner, Kuliner ya? meskipun sebagian besar bukanya sore ya. Bukanya sore, jam oke. 6 sampai malam gitu Jam kan. 6 sampai malam. Tapi Berarti asik. kalau sore ke sini nggak bakal kapir. Ya, nggak bakal kapiran. Di sini mangan apa ada baik. kopi nggak Om? Di Wah, itu? kopi sementara saya masih gratis. Oke. Gratis kopi seperti di rumah lah, saya jamu teman-teman, kopi ada, kemudian ada juga teman-teman di Purwokerto yang bersedia untuk sponsor seperti dari PDAM sponsor itu untuk minuman. Jadi masih ada teman-teman yang mau peduli, itu udah bagus. Oke. Mas Joni. Baik, terima kasih hari ini dengan Pak Andi Merdeka. Ya. Nama aslinya Pak Andi Stianto, tapi karena pergulatan waktu dan sebagainya, orang lebih Ya. mengenal sebagai Andi Merdeka. Nama artis lah. Nama artis Andi panggung. Merdeka. Baik, terima kasih, sampai ketemu Ya. di pertemuan-pertemuan yang lain di channel Mau Nanya. Dadah. Siap. Thank you Pak Andi. Terima kasih.